Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas Financial Intermediaries. Di kesempatan paruh semester kemarin, kita telah mempelajari mengenai Financial Intermediaries untuk Islamic Banking. Islamic Banking sebagai financial intermediaries, perantara keuangan. Di paruh kedua ini kita masuk ke dalam financial intermediaries kepada konvensional banking, bank konvensional. Buku yang kita gunakan adalah Financial Market and Institution edisi ke-10. Saya taruhnya itu edisinya itu yang lebih tinggi ya, edisi 13, tapi PowerPoint-nya pakai yang edisi 10, jadi sama saja, tapi kita pakai bukunya yang edisi terbaru by Jeff Madura. Oke. Overview terhadap financial environment. Switch mana ya? Display setting. Stop. Oh, kok jadi lebih gede? Ntar ya gini aja deh. Oke. Overview terhadap financial environment. Topik di dalam financial intermediaries, kita melihat kepada di chapter pertama kita membahas kepada overview kepada financial institution. Kemudian di chapter kedua terkait dengan financial environment, kita membahas kepada financial institution. Yang kedua mengenai apa saja yang mempengaruhi kepada interest rate di dalam perbankan. Dan di chapter ketiga kita mempelajari mengenai struktur of interest rate. Ya. Ini terkait dengan part 1, yaitu overview terhadap financial environment. Nah, cita-cita kita di bab pertama ini adalah terkait dengan role of financial market and institution. Apa yang menjadi tanggung jawab dari financial market ataupun financial institution? Cita-cita yang menjadi kompetensi Anda di pertemuan hari ini adalah Anda bisa mendescribe tentang tipe-tipe dari financial market yang memfasilitasi kepada flow of fund, dana. Kemudian Anda bisa mendescribe type of securities yang diperdagangkan di dalam financial market. Kemudian Anda bisa menjelaskan mengenai tanggung jawab dari financial institution atau perbankan di dalam financial market. Jadi di dalam financial market itu belum tentu sama bank saja ya, ada banyak di situ. Kemudian Anda bisa menjelaskan bagaimana financial institution dipengaruhi dari krisis perkreditan. Oke. Baik. Financial market. Financial market adalah sebuah market di mana di dalamnya financial asset, yaitu berupa securities yang terdiri dari saham dan obligasi, dapat dibeli atau dijual. Itu disebut dengan financial market. Jadi kalau Anda beli saham di Jakarta Stock Exchange, itu financial market. Ya. Anda beli obligasi, itu financial market. Dana kemudian ditransfer ke dalam financial market ketika
satu orang party atau pihak itu membeli financial asset tersebut yang sebelumnya dimiliki oleh pihak lain. Jadi kalau Anda beli saham, sebelumnya sahamnya dimiliki oleh Ghazi. Kemudian sahamnya dibeli oleh Crispo. Jadi itu dia ada funds, ya, ketika sebuah pihak membeli financial asset yang sebelumnya dimiliki oleh yang lain. Itu disebut dengan market. Tanggung jawab dari financial market adalah financial market dia melakukan transfer of funds dari yang memiliki kelebihan dana kepada yang membutuhkan dana. Financial market. Jadi financial market ini ada orang punya dana berlebih, excess funds, kemudian ada orang yang membutuhkan funds. Ada transfers. Disebut dengan surplus unit. Surplus unit adalah participants yang menerima uang, ya, yang menerima money, ya, menerima more money than they spend. Jadi kalau Anda misalkan Anda beli saham seharga 5 miliar, kemudian Anda jual sahamnya seharga 6 miliar, maka Anda memiliki surplus unit, mendapatkan keuntungan, capital gain, surplus. Ketika Anda menerima more money, ya, dari yang Anda spend, disebut dengan deficit unit. Ketika investor, ketika seseorang spend more money more than they receive, seperti borrower. Ketika Anda sekarang pinjam uang ke bank, Anda pinjam uang KPR, Anda pinjam uang nih ke bank 100 juta. Anda kembalinya ke bank berapa? Bisa 200 juta kan? Karena ada apa? Interest. Ada usuri di situ. Nah, jadi Anda spending more than you receive. Maka Anda disebut borrower. Ya. Bank sebagai yang memberikan pinjaman, dia disebut investor. Karena dia receive more money than they spend. Anda butuh duit, dipinjamin oleh bank, dapat duit lebih dia, itu disebut sebagai surplus unit. Jadi ini kebalikannya dalam Islamic banking, ya. Kalau di sini ini menjadi keuntungan, ya. Kalau di Islamic banking ini haram. Oke? Ini dalam ruang lingkup akademik kita bicaranya. Securities represent a claim terhadap issuer. Ada dibagi dua securities, ada debt securities, ada equity securities. Jadi di dalam perbankan aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Ya. Ketika Anda butuh dana, Anda bisa dua alternatif. Anda menggunakan liability, pinjaman, atau menggunakan equity. Liability securities yaitu debt securities. Yaitu Anda bisa butuh duit. Bagaimana caranya? Debt securities. Anda pengajuan kredit, ya, itu disebut dengan liability. Atau Anda butuh dana untuk memfinancing terhadap aset Anda, pembelian mesin, rumah, dan sebagainya, Anda menggunakan equity. Bagaimana cara equity? Anda bisa IPO, ya, menerbitkan saham dari perusahaan Anda menggunakan IPO. Itu disebut dengan equity securities. Ya, kalau IPO artinya kita jual saham perusahaan, stocks. Ya, atau menjual kepada ownership of the firm. Jadi perusahaan ini, Anda bikin perusahaan, Anda butuh dana. Bisa saja Anda butuh dana menggunakan liabilities,
pinjam kredit investasi dari Bank Syariah Mandiri atau pinjam kredit investasi dari Bank Mandiri, atau bisa saja Anda IPO, melepaskan kepemilikan saham Anda dimiliki oleh publik. Nah, securities represent a claim on the issuer terhadap debt securities dan equity securities. Sampai di sini ada pertanyaan? Good. Oke, next adalah role of financial market. Role of financial market adalah mengakomodasi corporate finance needs. Ya. Financial market itu berfungsi sebagai mekanisme di mana perusahaan yang acting as deficit unit dapat mendapatkan dana from investor acting as a surplus unit. Ya. Financial market. Dia bisa dari liabilities, bisa dari equities. Yang kedua adalah accommodating investment needs. Nah, financial institution seperti perbankan serve sebagai intermediaries, yaitu perantara yang menghubungkan investment management activity with the corporate finance activity. Misalkan ketika kita ada dana, ya, dana masuk ke dalam bank. Bank berfungsi sebagai intermediaries yang mengkoneksikan investment manager activity with the corporate finance activity. Jadi dana kita masuk ke bank sebagai apa? Ketika kita taruh uang di bank, dana kita berupa apa? Giro, apalagi deposito, tabungan. Itu adalah fungsi bank sebagai intermediaries. Jadi menyimpan uang. Dan itu connect dengan investment management. Oke, ada investment management. Oke, kita bisa bantu kelola dana Anda. Yang kemudian dikoneksi dengan corporate finance activity. Corporate finance activity mereka butuh dana untuk pembiayaan. Ya. Dana tersebut kemudian masuk ke dalam proyek-proyek pembiayaan. Ya, corporate finance activity, ya, di mana dana tersut disalurkan ke dalam proyek-proyek yang membutuhkan, memenuhi fungsi bank sebagai lembaga intermediaries, perantara keuangan. Ini adalah comparison, ya, of financial institution. Sebentar, besar. Kenapa nggak mau digedein? Oh, ini kah? Oke. Jadi ada kegiatan investment management, ada kegiatan corporate finance management. Ya. Di dalam investment management, investors, ya, termasuk di dalamnya perbankan, ya, dia bisa menginvestasikan ke dalam financial markets. Misalkan dia investasi di bonds, di stocks. Ya. Kemudian corporation korporasi ini membutuhkan membutuhkan dana, ya, membutuhkan dana. Oke, contoh yang gampang seperti ini. Perusahaan melakukan kegiatan acquisition. Untuk melakukan, perusahaan ingin melakukan corporate action, dia misalkan beli, mau investasi, dia beli mesin baru. Ini adalah corporation. Ada
ada perlu financing untuk existing operationnya dia, untuk beli mesin. Ya. Oke, maka dibutuhkan dana. Untuk itu dia menerbitkan securities, IPO, menerbitkan saham, IPO ke financial markets and institution. Dia terbitkan saham baru. Sehingga kemudian dana IPO tersebut kemudian terkumpul dan masuk ke rekening corporation dan bisa digunakan untuk corporate action-nya dia, yaitu melakukan kegiatan expansion. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk comparison terhadap kegiatan financial institution, yaitu untuk memenuhi kebutuhan korporasi terhadap dana financing untuk proyeknya mereka menerbitkan IPO, kemudian mendapatkan dana yang dari IPO tersebut. Nah, dari financial market ini, ya, itu bisa ada derivatifnya. Ya. Dari saham-saham tersebut ada derivatifnya. Misalkan ada yang disebut dengan call option, put option, straddle. Nanti kita akan bahas ke depannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? All good? Questions? Oke. Nah, ketika saham itu masuk ke market, ya, itu ada dua macam market. Yang pertama yaitu disebut dengan primary market, yang kedua adalah secondary market. Primary market itu memfasilitasi kepada issuance of new securities. Ketika terjadi IPO, itu primary market itu ketika Anda beli saham sebelum IPO, itu primary market. Misalkan ini saham siapa yang baru publis kemarin? Goto ya, Tokopedia dan Gojek ya. Nah, itu ketika mereka penawaran saham perdana itu disebut dengan primary market. Oh, saya beli 1 lot, 2 lot, 3 lot segala macam, dapat jatah. Ya, itu disebut primary market. Karena Anda beli di harga murah dong. Anda beli di harga berapa kemarin IPO-nya? 500 mungkin ya, misalkan. Kemudian setelah ketika saham itu dia sudah masuk ke market, itu dia masuk ke dalam secondary market, diperjualbelikan di secondary market. Ya. Nah, ini disebut dengan secondary market. Oh, ada yang beli 500, buy low, sell high, jual lagi di 600, cuan 100, dan dia main di situ. Itu disebut dengan secondary market facilities. Yaitu terjadi kegiatan trading dari existing securities yang memungkinkan perubahan di dalam ownership of that securities. Jadi sebelumnya milik si A, jadi milik si B, jadi milik si C, bergerak terus, berputar terus. Artinya dia memiliki saham perusahaan itu kepemilikannya bergerak. Di dalam security market ini, dia liquidity menjadi degree in which securities can easily be liquidated, sold without a loss of value. Jadi saham ini dia liquid karena dia bisa dijual kapanpun ya. Nah, ketika security itu illiquid, investor tidak bisa untuk mencari pembeli. Kenapa ini terjadi? Ada yang tahu nggak? Kenapa sebuah saham terjadi dia illiquid? Ada yang bisa jawab? Kenapa saham dia illiquid? Why? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Karena dia disuspend. Nah, ya, atau harganya sudah 50 itu suspend. Ya, itu disuspend. Atau terjadi kenaikan yang over
dari ketentuan yang berlaku itu juga disuspend. Nah, maka dia illiquid. Jenis-jenis securities yang diperdagangkan di financial market. Securities can be classified sebagai money market securities, capital market securities, ataupun derivative securities. Ada 3 macam klasifikasi terhadap securities. Yang pertama adalah money market securities. Money market securities ya adalah money market facility yang melakukan penjualan dari short term debt securities. Jadi ada short term debt securities dari deficit unit ke surplus unit. Money market. Contohnya ya. Contohnya adalah bonds. Nah, ya. Atau stocks. Money market securities. Di mana debt securities itu ya untuk money market memiliki maturity 1 tahun minimal, maksimal ya. Jadi dia dalam 1 tahun dia harus sudah jatuh tempo. Jadi short term bonds. Ya, short term bonds. Yang kedua adalah capital market. Capital market dia terkait dengan long term securities. Yaitu long term bonds yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Long term bonds. Long term debt securities yang diterbitkan dari corporation maupun governments. Jadi ada yang disebut dengan corporate bonds, ada yang disebut dengan government bonds. Government bonds ini dia sama kayak sukuk ya. Nah, sukuk pemerintah gitu ya. Government bonds. Ini menjadi risk free. Risk free. Jadi kalau kita melihat berapa sih risk free rate yang paling aman gitu ya, tanpa risiko. Investasi yang tanpa risiko adalah government bonds. Kenapa government bonds disebut dengan risk free product? Ada yang bisa jawab? Kenapa government bonds disebut dengan risk free product? Kenapa dia disebut tanpa risiko government bonds? Belum tepat? Bisa saja pemerintah nggak bayar kan? Ya, kayak Yunani. Ya. Kenapa dia disebut dengan risk free? Karena kalau government bonds itu nggak dibayar, berarti negara sudah bangkrut. Berapakah bonds yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk menutupi APBN? Semua hutang kita, semua kegiatan APBN kita dibayar pakai government bonds. Ya. Itu luar biasa. Itu kewajiban Anda semua untuk membayar ya. Tolong bersekolah dengan betul supaya kita bisa bayar utang. Karena jatuh temponya nanti di masa Anda. Oke? Kok semangat kayaknya? Gimana lagi? Nasib ya? Oke. Jadi harus belajar yang rajin. Oke? Kemudian capital market ada lagi mortgage. Capital market securities berupa mortgage. Adalah long term debt obligation created to finance the purchase of real estate. Itu capital market securities. Tolong jangan ngobrol dulu. Siapa itu ngobrol suaranya? Oke. Kemudian mortgage backed securities. Jadi di Amerika itu ada yang pernah kejadian, pernah dengar nggak yang bubble, mortgage bubble. Jadi mortgage-nya itu kan ada KPR nih ya.
KPR itu kan ada akte hak tanggungan ya, HT, hak tanggungan di bank. Nah, hak tanggungan ini kemudian diperjualbelikan, sehingga terjadi bubble, ya, harga rumah di Amerika itu naik banget, ya, sehingga kemudian terjadi bubble, harga terlalu tinggi, orang nggak sanggup beli rumah di Amerika. Nah, mortgage backed securities ini adalah debt-nya itu, ya, di back dari mortgage, jadi back to back. Jadi dia punya aset dijaminkan lagi berupa securities. Jadi diperjualbelikan securities itu di market. Stocks represent a partial ownership of the corporation that issued them. Ini masuk ke dalam capital market securities. Yang ketiga adalah derivative securities, yaitu financial contract yang derive dari value of the underlying asset. Di sini ada unsur spekulasi, di mana investor dia berspekulasi terhadap movement dari aset yang dia beli. Misalkan saham, dia memprediksi harga saham bakal naik. Di sini unsur spekulasinya. Kalau harga saham naik, saya mau beli di harga bawah. Misalkan sekarang harga 10. Dia prediksi bakal naik ke 20 nih. Kemudian dia melakukan derivative securities. Dia beli call option. Dia beli bayar premi, dia beli di harga 10. Jadi ketika harga 20, dia bisa beli di harga 10. Dia beli call option premi. Jadi beli call option dengan dia membayar premi di sini. Jadi dia punya hak membeli saham di harga 10 ketika harga sahamnya berapapun. Nah, ini disebut dengan speculation, menggunakan derivative securities. Atau dia juga bisa menggunakan put option. Ketika dia harga sahamnya 5, dia bisa opsi untuk jual di 10. Gua mau jual di 10 di tanggal sekian. Dia bayar premi. Jadi dia memprediksikan harga saham bakal turun nih. Gua jual di harga 10. Nah, itu disebut dengan derivative securities. Atau dia bisa dua. Dia beli straddle option. Kalau harganya dia naik ke 20, gue beli di 10. Harganya turun ke 5, gue jual di 10. Dia beli optionnya dia, baik put and call. Sini put option, di sini ada call option. Dia beli dua option. Nah, ada spekulasi di situ. Ada spekulasi bahasa Arabnya apa? Maisir. Wah, masih ingat ya, bagus. Nah, itu disebut juga dengan hedging. Hedging. Dia kalau hedging itu dia nanti kita bicaranya itu put and call bisa hedging ya. Put and call bisa untuk dipakai hedging. Oke. Itulah. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan valuasi dari securities. Bagaimana kita melakukan valuation of securities. Nah, ketika kita membeli saham, bagaimana kita tahu? Bagaimana Anda tahu ini sahamnya overvalue atau undervalue? Ada yang tahu nggak? Anda beli saham, bagaimana Anda tahu ini sahamnya overvalue atau undervalue? Oke, kalau gitu ini untuk assignment ya. Bagus nih untuk assignment ya. Bikin jurnal lagi. Loh kok jangan Pak? Jurnal bikin assignment bikin jurnal kan seru dong. Masa nggak seru sih? Hah? Skripsi. Ya skripsi juga. Skripsi kan gampang. Tinggal cari pengaruh regresi selesai. Cuma capek, ya kan?
nulis juga gampang, tinggal copy paste sana sini. Tinggal cari data, pengaruh A, pengaruh B, pengaruh C kepada E, selesai pakai regresi. Gampang lah. Kalau ini menarik nih. Oke, nah, bagaimana impact of information on valuation? Jadi ketika Anda beli saham, ini saham bagus atau jelek? How do you know that? Nah, atau Anda beli saham sebuah perusahaan, Anda meneliti kira-kira berapa sih harga yang wajar dari harga saham tersebut. Ini kita melakukan estimasi kepada future cash flow by obtaining information that influence a stock's future cash flow. Wah, ini berat ini materinya, tapi kok bisa materi ini masuk ke ini ya, financial market ya, oke, nggak apa-apa. Oke, jadi saya kasih bayangan. Sekarang, kemudian Anda gunakan economic or industry information to value a security, use published opinions about the firm's management to value a security. Ya. Nah, ini konsepnya seperti ini ya. Jadi ada PT, misalkan ada perusahaan siapa yang mau publish sekarang? Misalkan Telkom. Nah, harga saham Telkom misalkan sekarang berapa ya? Berapa Telkom sekarang? 5.000? 14.000? Berapa sih? Saya lupa. Dalam mengambil saham. 5.000 misalkan. Apakah 5.000 ini make sense atau tidak make sense? Over value atau under value? Kalau dia over value, berarti seharusnya harga sahamnya itu menurut Anda 8.000. Tapi sekarang harganya 5.000. Ini disebut dengan over value. Tapi kalau dia under value, harga sahamnya seharusnya 2.000. Tapi sekarang harga sahamnya 5.000. Berarti dia ini under value. Kita beli saham kalau dia over atau under? Beli saham ketika nilai sahamnya under value atau over value? Jadi gini, sekarang harga saham Telkom 5.000. Setelah Anda valuasi, harga sahamnya seharusnya 8.000. Over value kan? Ketika Anda valuasi, ternyata harga sahamnya 2.000. Under dari 5.000. Under value dari 5.000. Kita acuannya dari yang 5.000 ya. Jadi kalau dia 2.000, artinya dia under value-nya 5.000. Kalau dia 8.000, over value-nya 5.000. Nah, bagaimana Anda tahunya? Apakah dia over value atau under value? Kebayang nggak pertanyaan saya? Nah, di sini kita menggunakan future cash flow. Jadi ada waktu misalkan 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5 tahun, ada cash flow-nya yang untuk proyek itu. Ada proyeknya, berapa dia cash flow-nya dia? Cash flow ini dari cash flow from operation dan cash flow from investment. Nah, berapa cash flow-nya? Kemudian kita lakukan NPV. Ya, dari cash flow yang pertama dibagi dengan 1 plus kalau dia menggunakan equity, menggunakan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Untuk dari equity tadi ya, cost of equity-nya berapa? Kalau dia menggunakan hutang, cost of debt-nya berapa? Kalau dia menggunakan kombinasi hutang dan liability, dia menggunakan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Jadi kalau dia, ini topiknya menarik sekali nih untuk assignment. Jadi kalau dia equity, jangan langsung ke kepala dong. Aset sama dengan liability plus equity. Ada cost, kalau dia pendanaan Telkom itu menggunakan liability, ada cost of debt. Jadi NPV 1 plus cost of debt, misalkan 1 cost of debt gitu ya. Atau dia menggunakan equity, cost of equity. Jadi 1 plus cost of equity. Atau kedua-duanya menggunakan WACC, ada liability dan ada equity. Jadi NPV-nya ini dia menghitung berapakah nilai NPV dari Telkom untuk 5 tahun ke depan. Cash flow-nya dibagi dengan 1 plus cost of equity atau cost of debt atau WACC. Sampai 5 tahun kemudian dia dapatkan nilai enterprise value.
enterprise value didapatkan dibagi dengan jumlah share outstanding, jumlah saham. Sehingga didapatkan, oh ternyata harga Telkomnya seharusnya 6.500, tapi market masih di 5.000. Berarti ini adalah over value buy. Kapis? Gaji kapis, yang pronto. Yang lain? Kapis? Atau perlu diulang? Ngerti nggak cara menentukan dia over value atau under value? Hari ini, seminggu ini ada yang kena mecin nggak? Banyak ya, kena mecinnya banyak ya, makanya lambat lagi kan. Aduh. Oke, Gazi, terangkan bagaimana cara menentukan over value atau under value. Salah. Oke, saya ulang lagi. Udah mulai dak-dikduk apa? Udah mulai gini. Oke, gini ya. Jadi ada cash flow 1 sampai cash flow 5. Ya, di Telkom. Kemudian didapatkan kita menghitung NPV sama dengan cash flow 1 per 1 plus R pangkat 1 plus cash flow 2 per 1 plus R. Sudah dapat di corporate finance kan? Ditambah bla 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 untuk NPV kan? Sampai cash flow 5 per 1 plus discount rate pangkat 5. Kalau yang advance-nya seharusnya ditambah dengan terminal value. Terminal value-nya itu nanti dihitung lagi ya. Berdasarkan dia punya air growth-nya dia ya, terminal value. Nilainya itu menjadi NPV itu menjadi disebut juga dengan enterprise value. Kemudian dari enterprise value ini kita bagi dengan share outstanding, jumlah saham. Didapatkan nilai sahamnya misalkan nilai cash flow 5 sampai terminal value-nya itu misalkan 1000. Sahamnya ada 100. Jadi nilai sahamnya berapa market value-nya? 10. Ini adalah market value. Book value-nya tadi berapa? 5. Book value-nya 5. Market value-nya sorry. Ini adalah book value. Market value-nya di market berapa sekarang? 5. Berarti dia over value ya. Marketnya di 5.000, harga sesungguhnya 10.000. Berarti dia over value. Berarti ini bagus buy. Jadi nilai book value-nya itu bisa ngejar ke angka 10 kan? Nilainya dia over value seharusnya. Over value dari 5.000. Tapi kalau ternyata dia nilainya 2, harga marketnya 5, ini harganya udah digoreng. Harganya seharusnya cuma 2 nih. Tapi secara book value dia harusnya 2. Market value-nya dia 5. Nah, artinya harga udah digoreng. Artinya under value. Dilihatnya dari market value-nya sekarang berapa? Market value. Ya. Market sekarang di berapa nih harganya? Kan dari nilai saham beredar kan? 5.000 itu harga market kan? Book value-nya harusnya 10.000. Kalau kita hitung dari cash flow-nya. Arasa? Oke. Itu yang disebut dengan bagaimana kita melakukan valuasi kepada securities. Nah, banyak juga kita dapat informasi dalam proses ini dari internet ya. Untuk kita mendapatkan accurate pricing, more informative pricing, bla bla bla. Oke. Valuation of securities. Bagaimana impact of behavioral finance on valuation? Behavioral finance on valuation. Various condition bisa mempengaruhi kepada psikologi investor. Behavioral finance itu kadang-kadang bisa menjelaskan terhadap movement dari securities
price. Jadi behavioral finance ini ada yang psikologi market ketika dia melakukan kegiatan finansial. Ada yang dia risk taker, ada yang dia risk averse. Yang risk taker itu dia berpendapat high risk high return, betul ya? High risk high return. Yang risk averse, yang penting gua aman. Nah, ini menjadi behavior. Ada orang yang risk taker, ada yang risk averse. Ketika tahun 2023, ini tahun depan nih, resesi ekonomi, harga saham anjlok. Anda bakal beli saham atau jual saham atau hold saham? Anda hold. Oke. Ada yang jual nggak? Ada yang beli nggak? Yang beli. Yang beli itu risk taker. Ya. Yang jual risk averse, menghindari resiko ya. Bahkan sekarang udah pada jual-jual saham loh. Udah pada jual rumah, jual saham, jual mobil, dia pegang cash. Karena kalau lagi kondisi ekonomi, harga saham jatuh, dia mau belanja rumah murah, tetangganya jual rumah, jual mobil murah-murah, nggak ada demand nggak ada. Ketika supply tinggi, demand nggak ada, harga jatuh. Saatnya belanja. Pas saatnya belanja, Anda nggak pegang cash. Terus gimana? Belanja nggak? Ya enggak lah. Cash Anda berupa tanah, cash Anda berupa rumah, cash Anda berupa mobil. Gimana mau belanja? Yang ujung-ujungnya Anda juga jualan juga kan? Jual murah tuh tanahnya, jual murah tuh apartemen, jual rumah tuh mobil. Bener gak? Apartemen gak ada yang sewa, rumah gak ada yang sewa. Akhirnya uang gak gerak kan? Itu di masa resesi tahun depan. Nah, banyak sekarang udah pada mulai jual rumah, jual aset sekarang. Tahun depan saatnya belanja. Itu behavioral finance. Ya. Sehingga itu mempengaruhi kepada market. Kalau dia persepsinya tahun depan ini bakal resesi, gue saham gue buang dulu sekarang. Tahun depan resesi, harganya jatuh, gue tungguin di bawah, belanja di bawah. Behavioral finance. Ada yang risk averse, ya udah tahan aja. Sampai ke bawah, hancur, gue tungguin naiknya deh, nggak naik-naik. Ya kan? Nah, jadi impact of behavioral finance kepada valuation. Dan terjadinya uncertainty surrounding valuation of securities. Karena limited information leads kepada uncertainty di dalam valuation of the securities. Sampai di sini ada pertanyaan terkait valuasi? All good? Khalas jami'an. Fahim. Nah, berikutnya adalah bagaimana menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ya. Ujungnya kita mau decide whether to take position in the securities. Ya. Pertama, kita perlu mendapatkan information of economic condition. Ini kaitannya ke dalam kondisi macroeconomics. Apakah tahun depan itu booming atau stabil atau resesi? Tahun depan ya, 2023. Kira-kira apa? Booming nggak ya ekonomi? Stabil? Resesi?
pasti kan. Kemudian information terhadap industry condition. Kalau resesi, industri mana yang naik? Dalam kondisi resesi, industri mana yang mendapatkan keuntungan? Ada yang tahu nggak? Apa? Hancur lah. Di dalam resesi, yang paling hancur itu apa? Keuangan. Bukan yang paling bagus. Kenapa? Karena semua perusahaan kredit sama dia. Perusahaannya nggak sanggup bayar kan? Nggak sanggup bayar cicilan kan? Hancur. Siap-siap merger tuh, Mandiri, Bank Mandiri itu. Kan ketika krisis ekonomi kan? Merger 4 bank. Karena para debiturnya nggak sanggup bayar installment kan? Ini BTN udah mau bangkrut kan sekarang? BTN udah ngelepas BTN Syariah. Karena kredit macetnya udah tinggi banget yang KPR-nya dia. Kemarin karena peraturan Perpu pemerintah, perusahaan yang macet gara-gara Covid tidak mempengaruhi kepada nilai NPL bank. Dianggap kejadian luar biasa. Sekarang Covid sudah habis, yang NPL-nya dia muncul. Udah muncul kewajiban PKPN ya, untuk dia harus bayar kepada kewajiban karena NPL-nya tinggi. BTN udah mulai pincang. Oke, industri mana yang bagus di dalam krisis? Industri apa? Makanan, betul. Makanan, food. Tadi jawabannya apa? Kesehatan enggak lah, makanan, food. Orang ya makanan jadi dana itu banyak siramnya ke food kan? Apalagi yang bagus? Energi. Ya dong. Ya. Apalagi yang bagus industri? Di dalam krisis ekonomi ya. Penjualan mobil drop, mobil listrik cuma jangan-jangan, ya kan? Nah, udah mulai mikir ya, industri mana yang di 2023 yang bertahan nih. Kemudian firm specific information, information yang terkait dengan perusahaan, ya. Firm specific. Jadi di dalam misalkan di dalam di sini misalkan kesehatan nih, kesehatan. Tahun depan kesehatan bagus ya? Ya, food, energi, kesehatan bagus ya. Telekomunikasi ya tetap lah ya. Telekomunikasi ya. Nah, misalkan di farmasi misalkan, masuk juga farmasi, misalkan ya. Nah, di kaitannya dalam farmasi, firm spesifik. Di farmasi itu ada 10 company itu. Di dalam 10 perusahaan ini, perusahaan mana yang bagus, perusahaan mana yang jelek? Bagaimana Anda tahunya? Bagaimana Anda tahu di industri farmasi ada 10 perusahaan yang terdapat di farmasi? Ada Sido Muncul, Kalbe Farma, Varia, Bio Farma, apalagi itu? Yang bagus. Dari 10 perusahaan ini yang publish ya, go public ya. Dari perusahaan ini mana yang good, mana yang bad? Itu firm specific. Jadi Anda butuh 3 data. Data makroekonomi, booming, stabil atau resesi. Yang kedua adalah industrinya mana yang berkembang, yang bagus di dalam resesi. Yang ketiga adalah di dalam industri tersebut ada perusahaan mana yang bagus, perusahaan mana yang jelek. Ini adalah informasi yang Anda butuhkan untuk mengambil keputusan investasi Anda. Setelah data itu Anda dapatkan, Anda melakukan assessment terhadap firm expected cash flow. Jadi misalkan Anda pilih sudah muncul. Berapakah expected cash flow-nya?
Tadi tuh 1, 2, 3, 4, 5 kan? Dan terminal value-nya. Berapa cash flow-nya dia, NPV-nya dia untuk mendapatkan enterprise value. Setelah dapat enterprise value dibagi dengan share outstanding. Berapa nilai sahamnya secara book value. Dibandingkan dengan nilai Anda kemudian setelah Anda mendapatkan nilai book value, Anda valuasi kepada security. Ini cash flow ya. Cash flow udah dapat, kemudian Anda melakukan security, berapa harga sahamnya dia secara book value. Di sini book value, di sini cash flow-nya. Setelah book value dapat, Anda decide whether to take position apabila book value di atas market value. Baik. Kalau book value di bawah market value, sell. Sampai di sini, Araso. Secara umum gampang ya. Ini untuk UAS aja ya. Bagus nih kayak gini nih, UAS-nya nih. Untuk UAS. Atau untuk tugas aja, assignment. Gini. Mending untuk assignment. Jadi udah ada dikerjain, begitu UAS keluar Anda udah paham. Takutnya nanti ketika kasih UAS Anda gak ngerti gimana caranya, kan repot juga. Bener gak? Oke? Cakep nih. Jadi nanti Anda temukan industrinya, kemudian Anda lihat data economic condition, Anda dapat data industrinya mana yang bagus, Anda temukan company mana yang bagus, kemudian Anda perhitungkan cash flow-nya dia 5 tahun ke depan, kemudian Anda lakukan valuasi berapa nilai book value-nya dia terhadap dari saham outstanding, kemudian Anda bandingkan terhadap market value-nya. Buy or sell. Wis, cakep untuk assignment pertama, assignment 2 tuh. Bikin jurnal ya. Ini keren ini jadi jurnal nih. Pasti publish. Berebut loh itu pasti para publisher untuk menerbitkan ini. Kok nggak mau sih nego banget kayaknya. Oke. Berikutnya adalah securities regulation. Menarik juga ya konvensional bank ya. Agak-agak lebih ribet ya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak nih? Udah paham belum semuanya buat assignment nanti nih? Udah paham ya? Kebayang ya? Konsep berpikirnya kebayang ya? Oke, good. Kalau yang nggak kena mecin matanya kelihatan tertarik ya. Tapi yang udah kena mecin udah bebel lagi kan, aduh susah lagi masuknya. Udah kena bakto, soy, saiton, bakto saiton. Oke. Nah, di dalam securities regulation ada banyak sekali regulasi-regulasi yang terkait dengan securities. Ada yang pertama itu di tahun 33, ini Securities Act 1993 was intended to ensure complete disclosures of relevant financial information on publicly offered securities untuk mencegah fraudulent. Jadi untuk mencegah, jadi di dalam Security Act tahun 1933 ini informasi harus disampaikan terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai ada insider trading. Jadi ada informasi yang ditahan untuk perusahaan, ditahan untuk masyarakat, sehingga bisa saja orang dalam dapat keuntungan berlipat-lipat karena orang luar tidak terinformasi. Oh ini ada mau corporate action nih, kita mau akuisisi A, akuisisi B dan lain sebagainya. Dan pemegang saham nggak tahu, kita sebagai pemegang sahamnya dia nggak tahu. Dan itu berakibat kepada si insider trading. Ada yang orang dalam yang bisa mengambil keuntungan yang berlipat ganda atas informasi yang tidak disampaikan ini. Ini disebut dengan Security Act of 1993. Kemudian Securities Exchange Act di 34 yang extend the disclosure requirement terhadap secondary market issues. Ada lagi Sarbanes-Oxley Act yang meminta perusahaan untuk provide more complete accurate financial information. Jadi makanya sekarang kalau perusahaan yang go public itu sahamnya ada semua tuh,
Anda bisa cek itu di www.idx.co.id. Datanya semua ada di situ. Ya, data rasio keuangan, data laporan keuangan ada semua di IDX. International Securities Transaction, bagaimana transaksi saham secara internasional atau securities secara internasional. Financial market itu beragam di across the world dari sisi degree of financial market development. Bagaimana perkembangan financial marketnya beda-beda. Di Indonesia sama di Dow Jones sama di Hong Kong beda. Volumes of funds transfer from surplus to deficit units itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, dan seterusnya. Kemudian foreign exchange market. Nah, ini untuk duit ya, foreign exchange ya, forex. International financial transaction normally require the exchange of currencies. Nah, ini terkait dengan currencies ya. The foreign exchange market facilitates this exchange. Ada sebut juga foreign exchange market, yaitu international financial transaction. Jadi kalau misalkan di forex ini nanti kita akan belajar mengenai apa namanya ya, hedging, bukan hedging. Ada triangulasi, triangle. Jadi Anda beli dolar, terus Anda jual dolar, beli Japanese yen, beli IDR, kemudian beli Japanese yen, setelah itu Anda beli rupiah, kemudian jual dolar. Nah, itu Anda dapatkan keuntungan. Itu disebut dengan apa namanya nih? Dia dapat triangle-nya apa ya? Triangle dia mencari keuntungan dari Anda punya dolar, Anda jual dolar Anda beli rupiah. Setelah itu setelah Anda dapat rupiah, Anda jual lagi, tukar ke yen. Dari yen beli lagi ke dolar, Anda mendapatkan keuntungan. Itu disebut dengan, saya lupa. Ya, itu terkait nanti ada kita akan untuk itu juga boleh sih itu. Tapi gampang sekali, ntar aja. Kemudian berikutnya adalah role of financial institution. Nah, apa yang Anda ketahui dari financial institution? Apa contohnya financial institution itu? Ada yang tahu nggak? Financial institution itu apa contohnya? Siapakah financial institution ini? Siapa? Bank. Apalagi? Yang kedua apa? Apalagi? Insurance. Itu financial institution. Apalagi? Leasing company. Apalagi? Tahu nggak? Apa? Oh iya, pegadaian itu apa ya sih? Pegadaian ya, pegadaian. Oke. Nah, financial institution dibutuhkan untuk resolve kepada keterbatasan, ya, terhadap yang disebabkan karena market imperfection, karena keterbatasan pemahaman mengenai credit worthiness of borrowers. Jadi sekarang Anda mau pinjemin uang ke teman, dari mana Anda tahu bahwasanya dia tidak akan kabur dengan uang Anda? Dari mana Anda tahu? Pembayaran? Tagihan apa? Emang Anda tanya sama dia? Dia tagihan listrik lo, kapan lu bayar? Emang Anda tanyain? Ya betul. Nah, ya. Dalam hal ini itu
maka kita butuhkan informasi dari bank, ya, terhadap creditworthiness dari borrower. Karena bank dia lebih terstruktur ya. Ketika Anda mengajukan pinjaman ke bank, itu di bank ditanyain tuh mana IMB terakhir, mana PBB terakhir, mana PLN, mana PAM terakhir, kapan Anda bayar, telat berapa hari. Dia yang melakukan analisa terhadap 5C-nya. Apa saja 5C? Karakter, cash flow, terus capacity, collateral, condition. Sekarang udah jadi 7C. Ya. Nah, financial institution ini ada, jadi dia untuk memahami creditworthiness of borrower. Di BI sendiri itu pun juga ada menjadi agregator terhadap creditworthiness di semua bank. Jadi ketika Anda mau ngajuin pinjaman oleh bank, itu nama Anda dibawa ke yang disebut dengan SLIC untuk melihat pinjaman Anda di tempat lain ada berapa aja. Untuk mengingat, karena dia baru boleh pinjam itu hanya membayar angsuran itu hanya boleh 40% dari gaji, 40% dari pendapatan income. Misalkan pendapatan Anda 10 juta, Anda cuma boleh bayar cicilan 4 juta sebulan. Sekarang dia ngajuin di bank Anda 4 juta di cicilan sebulan. Emang kita tahu di tempat lain dia nggak bayar, di tempat lain dia punya utang berapa? Nggak tahu kan? Itu harus ke SLIC BI untuk melihat berapa dia punya hutang di tempat lain, berapa cicilannya dia. Kalau di SLIC BI udah dibayar, ketahuan dia punya cicilan tiap bulan udah total 3 juta, berarti di kita cuma sisa 1 juta cicilan. Itu mempengaruhi kepada jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Ya. Di dalam financial institution itu ada role of depository institution. Depository ini adalah menerima deposits dari orang-orang yang memiliki surplus unit atau kelebihan dana, ya, dan memprovide kredit kepada defisit unit atau orang-orang yang butuh pinjaman. Di sini disebut role of depository institution. Depository institution itu terdiri dari ada commercial banking, saving institution, dan credit union. Commercial banks itu the most dominant type of depository institution, commercial banks, yang mana dia melakukan transfer dari funds-nya dia kepada deficit unit melalui pinjaman atau debt securities. Misalkan Bank Mandiri. Kemudian ada juga saving institution atau called thrift institution atau saving and loan saving banks. Concentrate kepada residential mortgage loan. Misalkan BTN. Saving institution. Kemudian credit union, non-profit organization restrict business to credit union member with a common bonds. Di kita nggak ada ya, ini di luar negeri ya, credit union. Ada lagi yang disebut dengan tadi depository institution. Ada yang disebut dengan non-depository institution. Pertama yaitu finance companies, seperti leasing companies, finance companies. Ya misalkan apa ya? Finance companies apa ya namanya itu yang terkenal, yang biasa pinjamin duit untuk leasing, Adira, Astra Credit Companies, ya, Adira, Astra Credit Companies, macam-macam lah itu ya. Nah, mereka obtain funds by issuing securities and lend the funds to individuals. Jadi mereka lending money kepada individuals oleh finance companies, dan small business dia juga kasih ya. Contohnya Adira Finance,
Ajira Finance. Kemudian mutual funds, sell share to surplus unit and use the fund receive purchase portfolio of securities. Jadi perusahaan yang menjual saham, menerbitkan IPO berupa mutual fund. Ya. Dia jual sahamnya kepada surplus unit dan menerima funds yang dari saham yang dijual, dia terima dana untuk purchase ya kepada portfolio of securities. Yang ketiga yaitu securities firm. Misalkan Mandiri Sekuritas, Mansek, Mandiri Sekuritas. Mereka provide a wide variety of function in financial market, seperti broker, underwriter, dealer, advisory. Jadi misalkan Anda punya perusahaan, terus perusahaan Anda itu for sale, dia akan datang ke security company, Mansek, Mandiri Sekuritas, tolong dong jualin perusahaan saya nih, saya pengen diakuisisi deh, perusahaan saya dijual. Kemudian adalah Mansek, dia akan cari buyer. Guys, ini ada perusahaan dijual nih, bagus. Oke, kita lakukan valuasi. Kemudian Mansek ataupun si buyer melakukan valuasi kepada perusahaan tersebut. Berapa? Jadi dia melakukan due diligence. Ini perusahaan benar apa enggak? Manajemennya siapa? Lokasinya di mana? Terus dia melakukan valuasi. Cash flow-nya berapa nih? Laporan keuangannya kayak gimana? Cash flow ke depannya 5 tahun kayak gimana? Market value sekarang berapa? Dia book value-nya berapa? Ini perusahaan bagus atau enggak bagus? Kalau nilai book value-nya di atas market value, maka perusahaan ini bagus. Book value-nya di bawah market value, berarti dia tidak bagus, under value. Jadi si Mansek sebagai security firms ya menjualkan perusahaan ini untuk orang lain. Misalkan perusahaan sejenis, industrinya sejenis nih, Krakatau Steel. Aduh, Krakatau Steel mau dijual nih. Dia ngomong ke Mansek. Kemudian si Mansek ngomong nih ke Post Steel, China Steel, Nippon Steel. Guys, Krakatau Steel mau dijual nih. Lu mau nggak? Kalau mau lu bid. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut melakukan valuasi terhadap Krakatau Steel. Kalau dia overvalue, undervalue, kalau dia overvalue, oke, good, kita mau, oke. Lu kasih bid. Mana yang menang dari 3 perusahaan tersebut? China Steel, POSCO, atau Nippon Steel? Yang tertinggi lah yang menang. Itu pekerjaannya securities firm. Sampai di sini, belum lagi ya. Berikutnya adalah insurance companies ya. Insurance companies, Aksa Mandiri ya. Mereka provide insurance policies yang terkait dengan kesehatan, kematian, dan sebagainya. Itu juga masuk ke dalam financial institution, tapi non depository. Dia nggak terima duit, ya. Non depository. Security juga nggak terima duit. Mansek kan dia nggak terima duit kan, dia non depository. Kemudian pensiun fund. Nah ini ada lagi nih pensiun fund. Apa namanya? Bank apa yang bank tabungan negara, bank BTPN ya? Taspen ya? Taspen gitu ya, pensiun fund. Yang mana mereka itu memanage funds. Ya, BPJS juga ya. Mereka ada dana pensiun, mereka yang manage, investasi di portofolio di mana, kemudian dapat keuntungan, terus dana kita itu kayak NAB-nya gitu ya. Ada NAB-nya yang bergerak terus, makin tinggi, kayak Aksa gitu ya. Sekarang Aksa itu NAB-nya berapa? Kemudian oleh si investment manajernya dia allocate kemana, terus memberikan return yang semakin tinggi. Nah itu berapa keuntungan kepada si pensiun fund itu sekian persen, dipotong komisinya buat si pensiun fund. Itu yang menjadi role of non-depository institution. Oke, kemudian ini adalah bagaimana comparison roles among financial institution. Oke. Nah, ada surplus unit, mereka yang memiliki kelebihan dana, kemudian mereka melakukan taruh duit kepada
depository institution, ya. Kemudian kalau yang bisa saja dia berupa yang depository institution maupun yang non depository. Ini kan non ini. Ini non depository. Non depository. Non depository. Non depository. Ya. Kemudian dana yang di sini dipakai oleh defisit unit yang membutuhkan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? All good? All good? Oke. Apa yang menjadi komparasi terhadap fungsi dari financial institution ini? Perbandingan ya antar financial institution. Financial institution itu memfasilitasi dari flow of funds. Ada orang yang punya duit, ada orang yang butuh duit. Financial institution ini berlaku sebagai perantara atau intermediaris. Semuanya dari yang orang punya duit kepada orang yang butuh duit. Kemudian financial institution juga serve as monitoring kepada publicly traded firms. Jadi juga memonitor kepada perusahaan-perusahaan yang publish atau sudah go public. Bagaimana internet memfasilitasi terhadap fungsi dari financial institution? Ya, ini terkait dengan cost ya. Jadi lebih murah, lower cost, dan membuat firm itu more kompetitif. Ya, oke, no worries. Kemudian relative importance. Apa yang menjadi keuntungan dari financial institution? Yang pertama adalah rumah tangga, household. Rumah tangga dengan tabungan itu dilayani oleh depository institution. Bank itu dia melayani depository institution terhadap rumah tangga kan, suami, istri, anak bikin tabungan. Kemudian rumah tangga with deficient funds yang memiliki kekurangan dana juga diserve oleh depository institution dan finance companies. Anda butuh mobil, Astra Credit Company yang finance kepada mereka. Ya. Astra Credit Company dapat duit dari mana? Ada yang tahu nggak? Sekarang Anda butuh duit nih beli mobil. Datanglah Anda ke Astra Credit Companies. Terus Astra Credit Company beli itu mobil Anda. Mobil orang yang Anda mau beli. Ya kan? Anda cicil ke dia kan? Duitnya si Astra Credit Company dari mana? Ada yang tahu nggak? Dari mana kira-kira? Any idea? Yes, dari bank. Jadi bank dapat dana dari masyarakat, dikasih ke Astra Credit Companies, itu dana dipakai lagi untuk beli barang, kemudian orang itu dia cicil ke Astra Credit Companies. Ya. Nah, several agencies regulate the various type of financial institution. Oke, ini adalah summary of institutional sources and use of fund. Kita lihat. Oke. Commercial bank, bank mandiri. Main source of fund-nya berasal dari household. Rumah tangga. Ya. Kemudian main use-nya dia untuk
household juga, dan bisnis. Ya. Jadi ada household rumah tangga mau rumah mortgage, ya, itu duit itu dipakai lagi. Kemudian saving institution, dananya dari mana? Dari deposito, dari household. Ya. Use of fund-nya untuk saving, mortgage, other loans. Credit union, di Indonesia credit union nggak ada ya. Oke, kemudian finance companies, si Astra Credit Companies. Main source of fund-nya dia securities yang dijual ke household and business, bisa saja di IPO berarti ya. Finance companies kan juga IPO kan? Astra Credit Company udah IPO belum? Sudah kan? Ajira sudah kan? Jadi dia dananya dia dari mana? Dari equity, dari dia jual saham. Itu dananya dia. Bukan dana tabungan masyarakat ya, IPO. Kemudian use of fund-nya dia untuk loans kepada household. Misalkan untuk beli mobil, beli rumah, dan lain sebagainya. Kemudian mutual fund. Dananya dari mana? Dari IPO juga, shares yang dijual ke rumah tangga. Dan main use kepada mutual fund ini adalah dia purchase kepada long term government bonds. Jadi mutual funds. Money market juga IPO dananya dia, dan dia lebih ke short term government securities. Insurance dananya dia dari mana? Premium. Nah ini nih. Kalau asuransi main source of fund-nya dari pembayaran premi Anda. Itu duitnya dari situ. Kemudian main use-nya adalah untuk use of fund-nya dia untuk long term government bonds. Nah, ini paling aman ya. Long term government bond paling aman. Pensiun fund, duitnya dari mana? Kontribusi pegawai. Tiap bulan dipotong. Use-nya yang dia bisa pergunakan apa? Long term government bonds. Cukup. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan institutional source and use of funds. Kapis? Pronto. Oke. Di dalam financial institution itu, posisi financial institution itu ada berbeda-beda. Ada yang financial institutionnya itu dia merupakan bagian dari konglomerat. Contohnya siapa? Contohnya apa? Financial institution yang bagian dari konglomerat. Bank Sinarmas. Dia itu konglomerat kan? Sinarmas Group kan? Ada Bank Sinarmas. Kalau Bakri itu ada bank apa ya? Dulu banknya ada tuh bank-bank kecil ya. Bank Nagari itu dulu Bakri itu. Bank apa lagi tuh? Sempat dulu ada banknya. Sekarang mestinya udah nggak ada. Bank apa lagi yang di dalam konglomerat? Bank apa? Bank apa yang kira-kira ada di dalam konglomerat? Bank BII itu, Bank Internasional Indonesia. Itu kalau nggak salah juga di bawah konglomerat juga tuh, saya lupa. Nah, ada yang strukturnya dia di dalam financial conglomerate. Ada lagi impact of competition dan global consolidation. Berikut kita masuk ke dalam apa yang menjadi credit risk untuk financial institution. Jadi ketika kita menghadapi
peningkatan dari harga rumah. Ya. Banyak financial institution yang meningkatkan mortgage-nya, dan kemudian mortgage-nya tersebut menjadi backup kepada back to back mortgage back securities, ya. Dan di tahun 2008 terjadi mortgage default yang meledak dan harga rumah jatuh secara sangat signifikan. Jadi ada ketika dia perbankan itu menyalurkan kredit ke masyarakat, dia juga memiliki resiko. Ketika dia appraisal harga rumah, dia melakukan appraisal. Tahu appraisal? Iya. Penilaian terhadap rumah, aset yang akan dibiayai oleh bank. Misalkan appraisalnya dia 1M. Harga market. Kemudian terjadi resesi atau terjadi mortgage bubble, di mana kayak di BTN tuh banyak kredit macet di KPR-nya dia, ya. Itu mengakibatkan ya harga rumah turun. Bagaimana prosedurnya? Mengapa peningkatan NPL mengakibatkan harga rumah turun? Ada yang tahu nggak kenapa? Banyak kredit KPR yang default atau macet, yang kemudian ujungnya menyebabkan harga rumah menjadi turun. Bagaimana prosedurnya? Bagaimana prosesnya? Kok bisa orang macet harga rumah jadi turun? Gimana? Iya, bagaimana sehingga harga turun itu gimana caranya? Terjadinya itu bisa kenapa? Apa hubungannya kredit macet sama harga rumah turun? Kebayang nggak soalnya? Apa hubungannya banyak kredit macet, KPR macet berdampak kepada harga rumah turun? Iya, kenapa harga rumah turun? Karena ketika terjadi macet, ini kan rumah-rumahnya dilelang kan. Jadi yang lelang meningkat, artinya supply naik kan? Supply naik kan? Demand turun. Akibatnya apa? Harga rumah semakin turun karena nggak terkonsum oleh masyarakat. Sekarang Anda jalan tuh ke daerah-daerah Cipete tuh, Gandaria, Brawijaya gitu-gitu ya. Dijual. Rumah semua dijual semua loh sekarang. Ya. Snappy tiap hari itu orderan rumah dijual makin banyak di Snappy. Dijual, hubungi nomor sekian. Nah, tapi yang beli nggak ada, yang sewa nggak ada. Terjadi penurunan harga rumah. Nah, kemudian terjadi systemic risk. Nah, ini ada lagi dua nih. Ada systemic risk dan non-systemic risk. Systemic risk adalah the spread of financial problem among financial institution across financial market that could cause on collapse in financial system. Ada systemic risk. Ya. Mortgage default mempengaruhi kepada financial firm. Bagaimana? Ya. Decline di dalam home building mengakibatkan decrease in demand. Ya, supply and demand ya. Makin tinggi supply dan semakin turun demand mengakibatkan harga rumah jatuh. Some financial institution dia dipengaruhi dari short term funding dan
many financial institution itu invest in derivatives dan itu terpengaruh kepada krisis. Sekarang banyak sekali ya orang beli derivatif dan itu surat doang kan, tidak ada ya, we don't know about the collateral, itu mempengaruhi. Bagaimana government merespons terhadap credit crisis ini? Di Amerika mereka mengeluarkan Economic Stabilization Act. Ya, ada lagi Federal Reserve Action. Nah, ini yang CAR, Capital Adequacy Ratios. Sebuah bank harus menjaga nilai CAR-nya minimal 5%. Ini yang terjadi dengan Mandiri. Karena tidak berhasil mempertahankan Capital Adequacy Ratio di 5%, mengakibatkan beberapa bank kemudian dilakukan merger. Financial Reform Act 2010 ya, juga untuk Customer Protection Act, yang mana hal ini dikarenakan data-data mereka dimiliki oleh bank ya, terkait dengan jadi ada terkait dengan data privasi. Data privasi juga di sini. Karena ketika kita mengajukan KPR, data kita masukin kan, KTP kita masukin, sertifikat kita masukin. Harus ada jaminan data itu tidak disalahgunakan. Maka dikeluarkan adalah Financial Reform Act 2010. Summary, alright, cool. That is the topic untuk hari ini terkait dengan the role of financial market and institution. Sampai sini ada pertanyaan? Any questions? Tidak ada? All good? Oke. Kalau all good kita lanjutkan ke post test.